kelas 1 dan kelas 2? Oke, pagi ini kita mau berdevosi. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penjagaan-Mu bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, tuntun Roh Kudus bagi kami supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan memahaminya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 37 ayat 35 dan pasal 38 ayat 30. Nah, oke, Buru ulangi sekali lagi ya. Kejadian 37 ayat 31 dan Kejadian 38 ayat 30. Oke, Buru akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 31. Oke, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Sekarang pasal 38 ayat 30. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zera. Oke, baik anak-anak. Jadi firman Tuhan kita di pagi hari ini bercerita tentang Yehuda, engkaulah orangnya. Oke, setelah menjual Yusuf, kakak-kakaknya mencelupkan jubahnya yang sangat indah itu ke dalam darah binatang dan menunjukkan kepada ayah mereka bahwa Yusuf ini sudah dimakan binatang buas. Nah, padahal tidak. Mereka mengaku hanya menemukan jubah itu, tapi mereka tidak bisa menemukan Yusuf, tidak bisa menyelamatkan dia. Nah, dengan demikian Yakub tidak bisa lagi menyalahkan saudara-saudaranya ini. Ya, dia mulai percaya bahwa anaknya Yusuf ini sudah mati. Nah, sekali lagi anak-anak, anak-anak Yakub sudah menipu ayahnya, ya, bahwa adiknya mereka ini, saudara mereka ini Yusuf sudah mati dimakan binatang buas, padahal mereka yang telah menjual dia ke Mesir. Nah, yang herannya anak-anak, ya, anak-anak itu tanpa diajari dapat mencontohkan dosa orang tua mereka, ya, orang tua mereka dengan mudah, ya, apa yang diperbuat orang tua mereka itu mereka juga lakukan, ya, sama dengan Yakub. Kita ingat ya cerita Yakub ketika dia berbohong kepada ayahnya dan saudaranya. Nah, anak-anaknya juga mengikuti apa yang ayahnya perbuat, mencontohkan tindakan ayahnya ini yang tidak baik, yang dulunya pernah berbohong kepada saudaranya, kepada ayahnya. Nah, sekarang itulah yang mereka lakukan. Nah, yang sekarang itulah yang mereka lakukan kepada ayahnya, kepada saudara mereka. Nah, anak-anak, jubah Yusuf memang melambangkan tempat istimewa di hati Yakub. Jadi itu adalah pemberian Yakub kepada anaknya Yusuf dan memegang peran yang khas dalam kisah ini. Nah, seolah-olah kebencian saudara-saudaranya ini ditunjukkan kepada jubah itu, ya, karena jubah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf itu sangat indah. Nah, mereka iri, mereka benci kepada Yusuf. Nah, Yakub dihancurkan hatinya. Dia dihancurkan hatinya karena kebencian saudara-saudaranya itu. Saudara-saudara Yusuf, ya. Dia hancur hatinya karena anaknya Yusuf sudah mati dimakan binatang buas oleh karena anak-anaknya itu berbohong kepada dia. Nah, sebenarnya anak-anak Yakub ini tidak hanya membenci kesombongan Yakub, tetapi mereka juga membenci kelebihan yang dimiliki Yusuf. Ya, oke, Ibu Ruth ulangi lagi ya. Jadi anak-anak Yakub ini tidak hanya membenci kesombongannya Yusuf, ya, bukan Yakub kesombongannya Yusuf, tapi mereka juga membenci kelebihan Yusuf yang dimilikinya di dalam anugerah Allah. Nah, setelah melihat jubah itu, Yakub yakin bahwa anaknya ini sudah meninggal, ya, karena saudara-saudaranya Yusuf tadi bilang bahwa Yusuf ini sudah dimakan binatang buas. Akhirnya Yakub pun percaya kalau anaknya ini sudah meninggal dengan melihat jubahnya itu. Nah, dia mengoyakkan jubahnya dan berkabung berhari-hari lamanya. Nah, dia bersedih meratapi anaknya ini yang sudah mati. Nah,
putra-putranya yang munafik mencoba menghibur ayah mereka. Nah, mereka mencoba menghibur ayah mereka karena anak kesayangannya ini sudah mati, ya. Mereka mencoba berbohong lagi, ya, mencoba bersikap baik di depan ayahnya. Nah, tapi Yakub menolak untuk dihibur. Sukacita telah lenyap dari kehidupan Yakub. Nah, hal yang sangat buruk telah terjadi dalam keluarga Yakub ini, anak-anak. Anggota-anggota dari perjanjian itu telah menolak saksi Allah yang sesungguhnya, yaitu Kristus, sang kepala perjanjian. Jadi Kristus itu adalah sang kepala perjanjian. Terang itu telah pergi dari keluarga Yakub dan kegelapan datang menyelubungi kehidupan mereka, ya, karena tadi sudah berbohong, ya. Nah, nanti kita akan memahami bahwa hanya anugerah Allah yang memungkinkan terang itu kembali lagi bersinar dalam keluarga Yakub. Nah, anak-anak, dosa dan kejahatan orang Kanaan menguasai keluarga Yehuda. Nah, anaknya yang sulung dan yang kedua melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh mereka. Nah, bahkan Yehuda sendiri menjadi mangsa dari kejahatan orang Kanaan. Nah, karena dosanya dan dosa anak-anaknya, dia menjadi ayah dari 2 anak kembar yang dilahirkan oleh Tamar, ya. Jadi istrinya adalah Tamar. Menantunya yang telah menjadi janda yaitu Peres dan Zera. Nah, garis keturunan Yehuda tampaknya telah kehilangan seluruh karakter kekudusan. Nah, jadi Yehuda ini adalah saudara Yusuf, ya, yang juga mempunyai rencana yang jahat untuk membunuh Yusuf. Nah, tapi jalan Allah sungguh ajaib, ya. Kita tidak mampu memahaminya, anak-anak. Dari garis keturunan Pereslah Kristus nanti akan dilahirkan. Jadi dari keturunan Peres, ya, dari keturunan Yehuda, Kristus akan dilahirkan. Nah, meskipun Yehuda tidak menyadarinya karena kedua anak kembarnya dilahirkan. Nah, Yehuda sudah dipilih menjadi nenek moyang dari Kristus, bukan karena kebaikannya, karena ternyata sifat Yehuda sangat buruk, tetapi Roh Tuhan mengatasi semua keburukan itu, ya. Jadi Tuhan yang mengatasi setiap keburukan, setiap dosa yang Yehuda miliki. Nah, dengan demikian bukan Yusuf yang menjadi yang terutama di antara anak-anak Yakub, ya, tapi ada siapa? Ada Yehuda juga, ya. Nah, walaupun hari ini diceritakan tentang aib yang terjadi pada diri Yehuda, tetapi dari garis keturunan Yehuda lah Kristus dilahirkan. Nah, jadi Kristus dia berasal dari keturunan Yehuda, ya, bukan Yusuf. Nah, masih ingatkah anak-anak, ya? Masih ingatkah anak-anak apa yang telah dilakukan Yehuda? Apa yang telah dilakukan Yehuda dalam bacaan Alkitab kemarin? Nah, masih ingat tidak bahwa dia juga bersama saudara-saudaranya ini, ya, untuk membunuh Yusuf, tapi dia menyarankan untuk lebih baik menjual dia daripada membunuh, ya, karena itu tindakannya sangat jahat, yang kejam. Jadi Yehuda yang mengusulkan untuk menjual Yusuf ke tanah Mesir menjadi budak. Nah, Yehuda juga yang memberikan kepada ayahnya jaminan atas keselamatan Benyamin. Nah, ketika anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, jadi ketika Yusuf di Mesir, Yusuf sudah punya kekuasaan di sana, ya. Awalnya tadi Yehuda menyetujui untuk tidak boleh membunuh Yusuf, ya, tapi jual dia saja, ya. Nanti tinggal mereka berbohong saja kepada ayahnya kalau dia dimakan binatang buas, dia sudah mati. Nah, yang kedua, ketika mereka pergi ke tanah Mesir, dialah yang memberikan kepada ayahnya jaminan atas keselamatan Benyamin, ya. Udah kedua kali dia lakukan tindakannya ini, ya, ketika anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, semua kisah ini anak-anak akan berakhir dengan diberkatinya Yehuda oleh Yakub. Yehuda, engkaulah orangnya. Jadi Yakub memberkati Yehuda. Yehuda, engkaulah orangnya. Yehuda yang dipilih Tuhan. Nah, anak-anak, Kristus harus dilahirkan melalui keturunan Yehuda. Walau selama periode ini bukanlah Yehuda yang mengepalai rumah Yakub yang melambangkan Kristus. Jadi selama peristiwa itu kisahnya itu Yusuf, ya, tapi malah
malah sebaliknya Kristus yang lahir dari keturunan Yehuda. Nah anak-anak, Yehuda dipilih semata-mata karena kehendak baik Allah. Nah, dosa sebesar apapun dalam hidup Yehuda tidak mampu menghalangi pilihan Allah. Demikian juga kita. Pada saat Allah memilih kita untuk mewarisi keselamatan, hal ini sama sekali bukan karena kebaikan kita, tapi karena kehendak baik Allah. Nah, Roh Kristus dinyatakan melalui Yehuda dan keturunannya, sebab Allah telah membawa Yehuda ke depan. Di dalam dia dan keturunannya ada terang itu. Nah, Yehuda menjadi harapan bagi Israel dan Yusuf mundur ke belakang. Jadi bukan Yusuf yang dipilih ya, tapi Yehuda. Kristuslah yang berasal dari keturunan Yehuda. Nah, anak-anak, yang jadi refleksi kita di pagi hari ini, seseorang dipilih Kristus untuk mewarisi keselamatan sama sekali bukan karena kebaikannya, tetapi karena anugerah Allah. Nah, jadi kita mau dapat selamat dari Allah, kita harus percaya kepada Allah. Kita yakin bahwa semua itu adalah anugerah Allah ya, bukan karena perbuatan baiknya kita ya, bukan karena Ibu Ruth berbuat baik sama orang, menolong orang lain, bukan. Terus Ibu Ruth diselamatkan, tidak ya, tapi karena anugerah Allah, kasih karunia Allah kepada Ibu Ruth ya. Ibu Ruth percaya bahwa Ibu Ruth akan diselamatkan. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat memberkati anak-anak semua. Oke. Baik anak-anak, kita akan menutup devosi kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat memberkati kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati setiap aktivitas kami ke depannya. Tuhan mau selalu jaga kami, lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.